Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan NIM belakang 125. Di sini saya akan membicarakan topik tentang hoax dan misinformasi dan gimana ya media massa menghadapinya. Untuk menuntaskan tugas media dan jurnalistik yang diampu oleh Mas Dede. Baik, langsung aja kita mulai. Seperti yang kita tahu, fenomena hoax dan misinformasi ini bukan hal yang baru, dan bisa dibilang ini adalah kenyataan yang memang sebenarnya ada di kehidupan kita. Dan fenomena ini tuh hadir bersamaan dengan digitalisasi, dimana di era digital sekarang ya, seperti kita tahu, di era digital sekarang itu semua serba terkoneksi, informasi bisa tersebar dengan kecepatan yang super, yang luar biasa, kayak mau dari media sosial, web, atau kayak aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan. Itu sebenarnya ada satu keunggulan yang mana berarti kalau kita menyebarkan suatu hal itu mudah kan, tapi sebenarnya di balik kemudahan itu tuh ada tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh media massa. Dan sebelum kita lanjut, kita tuh harus tahu apa sih tuh hoax dan misinformasi, karena kan biasanya kita cuma tahu tuh hoax dan misinformasi itu adalah suatu hal yang sama. Sebenarnya hoax sendiri tuh yang kita tahu adalah informasi palsu atau yang memang sengaja disebar untuk menipu, memanipulasi, atau kayak ya menjelekkan seseorang atau kayak suatu kelompok, atau yang ya memang disengaja gitu. Terus kalau misinformasi itu informasi yang salah atau nggak akurat yang mungkin tersebar tapi tuh tanpa ada niatan buruk. Jadi mungkin kayak orang salah nyebar informasi tapi itu tuh dia tuh nggak ada niatan buruk sama sekali gitu loh, atau kayak untuk menjelekkan sesuatu atau seseorang. Nah, dilansir dari komdigi.go.id, temuan isu hoax berkategori periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 itu totalnya 1923 seperti yang bisa dilihat rincian per kategorinya, dan paling banyak itu tentang penipuan di angka 890. Otomatis dari hoax dan informasi ini tuh kan punya dampak yang sangat amat besar. Mereka ini tuh bisa mengubah cara pandang masyarakat, terus bisa mempengaruhi keputusan juga, apalagi kalau misalkan konteksnya politik. Itu bisa banget mengubah keputusan politik masyarakat, dan bisa juga membahayakan keselamatan publik. Contoh aja kalau misalkan ada hoax dan misinformasi di bidang kesehatan, konteksnya kesehatan atau enggak keselamatan, itu kan bahaya banget ya. Nah, lebih parahnya lagi di era digital sekarang ini, informasi kan menyebar luas gitu kan, dan cepet banget daripada kebenarannya itu sendiri. Jadi yang kita tahu kalau misalnya ada hal-hal viral gitu kan, misalnya algoritma tuh langsung kayak nyaring hal-hal yang viral-viral aja kan, entah itu tahu hoax atau enggak ya kan. Nah, itu bisa memperburuk masalah juga. Nah, terus gimana sih media massa tuh menghadapi fenomena yang kayak gini yang bisa merusak kepercayaan masyarakat? Nah, sebenarnya media massa tuh kan tempat informasi menyebar luas ya, yang mana media massa ini juga memainkan peran penting dalam menanggapi hoax dan misinformasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa kita kenal Kominfo juga menegaskan pentingnya peran media massa dalam melawan maraknya hoax dan misinformasi, karena media massa punya pengaruh yang besar untuk mengedukasi masyarakat melalui konten-konten yang disajikan. Nah, gimana sih kalau misalkan media massa itu untuk apa ya, menyajikan konten-konten yang mengedukasi masyarakat, yang kredibilitasnya bagus, itu bisa dilakukan dengan cara verifikasi data atau fakta, yang dimana sebelum suatu informasi naik ke publik itu tuh dicek dulu atau kayak diperiksa dulu keabsahan dari informasi yang ada. Dan banyak juga media massa yang seperti kita tahu kayak tempo.com, Detik News, atau kompas.com, itu tuh punya platform untuk cek fakta yang bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Untuk detik.com sendiri itu ada hoax or not, dan Kompas itu ada hoax atau fakta gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman atau kayak masyarakat yang ragu nih beritanya benar atau enggak sih, itu bisa banget cek di situ. Dan selain itu Kominfo juga aktif berkolaborasi dengan media-media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah informasi. Nah, selain verifikasi fakta, media massa juga
berperan dalam mengedukasi publik, yang mana kita tahu literasi media itu kan hal yang penting ya kan, dan dimana kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya hoax, bisa melalui kampanye atau kayak artikel-artikel yang edukatif gitu. Nah, nggak cuma sampai di situ aja. Tantangan terbesar juga adalah gimana media massa itu bisa mempertahankan kepercayaan publik, karena kan dengan menyebarnya hoax dan misinformasi yang cepat, otomatis media massa berlomba-lomba untuk klarifikasi kalau misalkan itu bukan hal yang benar ya kan. Nah, jadi tuh hal itu tuh bisa membuat menurun kepercayaan publik terhadap media massa, yang mana itu adalah arus utama dari informasi ya kan. Nah, selain itu juga peranan media massa menurut undang-undang yang ada di artikel dengan judul Fenomena Hoax, tantangan terhadap idealisme media dan etika bermedia. Nah, di sini itu media massa harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan dan juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Selain itu, juga melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam undang-undang juga ditegaskan. Jadi undang-undang pada undang-undang ada juga undang-undang yang menegaskan bahwa pers nasional memiliki kewajiban antara lain mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers. Yang keempat, membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam memperjuangkan menentang imperialisme, feodalisme, kolonialisme, neokolonialisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme atau diktator. Dan yang kelima, menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner. Begitu. Dan sebenarnya kalau misalkan selain media massa juga ini ada ini ya kayak pentingnya kesadaran sendiri masing-masing juga di lapisan masyarakat. Dan untuk media massa juga sebenarnya penting untuk menekankan upaya dalam memerangi hoax dan mempromosikan informasi yang akurat. Sebenarnya dari jurnal yang sama juga, artikel yang sama juga, prinsip-prinsip etis bermedia yang harus diterapkan oleh media massa itu ada kepatuhan pada norma hukum, seperti yang kita tahu kita hidup di Indonesia yang mana ada undang-undang, terus ada memastikan sebuah kebenaran pesan sebelum disiarkan ke publik, menjaga hak istimewa yang melekat pada setiap individu. Pasti setiap masyarakat tuh punya media langganannya masing-masing kan, terus memisahkan tegas ranah persoalan private dan publik, dan yang pastinya mengungkapkan pesan bermotif bohong, fitnah, dan menyerang pribadi itu tuh nggak boleh. Jadi mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.